kita masuk dalam firman Allah dan kita percaya bahwa oleh karena firman Allah kita semua boleh memperoleh kekuatan yang baru. Kita yang satu pujian dengan luar biasa, kita datang menyembah Tuhan dan kita percaya bahwa di dalam firman-Nya kita memperoleh kekuatan yang baru. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bapakku datang, haleluya, menyembah-Mu di sini. Aku percaya Kau, oh, ada bagiku. Dengan iman katakan, tak usah ku takut. Yes Lord. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami bersuka cita karena nama-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Come Holy Spirit, come, kami sembah Kau. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, ajaib perkasa, amin. Perbuatan-Mu, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat di dalam kami, ajaib perkasa. Yes Lord. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu di dalam kami Tuhan, di hidupku. Semua yang percaya katakan yes, amin. Yes, amin, haleluya. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Berfirmanlah Bapa, tajamkan pendengaran kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami percaya bahwa firman ini memberikan kami kekuatan dan sukacita besar mengiring seluruh perjalanan kami. Dan di dalam Yesus kami lebih dari orang-orang yang menang. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Satu firman Allah hari ini saya akan memberikan buat kita tema yang luar biasa, bahwa di balik masalah ada rencana Tuhan yang besar. Di balik persoalan kita ada maksud Tuhan yang hebat. Dan sebagai orang percaya kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Dan oleh karena itu biarlah kita punya mata roh, kita punya hati, kita tertuju kepada Dia, dan kita mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang percaya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Bagaimana caranya kita mengenal hati Tuhan? Lewat persoalan-persoalan. Ada banyak orang tidak mengenal hati Tuhan jikalau ada persoalan hidup datang dalam hidup mereka. Tetapi saya percaya semakin kita melewati banyak persoalan, semakin kita bisa tahu hati Tuhan itu apa.
Karena sebagai orang percaya disinilah kita punya kedewasaan rohani yang harus terwujud. Karena untuk itulah kita dipanggil, dan untuk itulah kita mengenal dan mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nah, mari saudara, kita akan belajar melihat apa yang Tuhan mau dalam setiap persoalan kehidupan kita yang memang Dia izinkan kita melewati dan terjadi dalam setiap langkah-langkah kita. Bahkan sampai hari ini kita tahu bahwa semua yang terjadi ini kita percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu. Kita baca firman Tuhan saudara dalam Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Efesus pasal yang keempat ayat 13. Sampai saudara dengan firman Tuhan ini saudara berdoa, minta Roh Kudus memberikan saudara pencerahan, hikmat di balik apa yang engkau baca. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kristus, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yes, haleluya. Sebenarnya Tuhan mau kita semua mengalami kedewasaan roh yang membuat kita boleh mengenal Dia lebih lagi. Nah, bagaimana persoalannya adalah bagaimana kita bisa dewasa, ya, dan kita mengenal Dia. Nah, ini yang saya akan bahas ini, bahwa untuk mengenal Dia, ya, dewasa itu dibentuk dari persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Anak kecil tidak bisa disuruh mengangkat beras 3 kilo mungkin. Anak umur 3 tahun disuruh angkat beras mungkin 10 kilo, dia nggak akan bisa. Tetapi orang yang cukup dewasa 12 tahun ke atas, dia bisa mengangkat beras 12 kilo dan seterusnya. Apalagi orang dewasa yang sudah usia 20 tahun ke atas, bahkan 16 tahun bisa mengangkat 2 karung beras dan seterusnya. Kenapa? Karena otot-ototnya itu sangat kuat. Dewasa bisa mengangkat masalah. Nah, yang saya katakan di sini adalah bagaimana kita bisa dewasa dalam Tuhan, sehingga kita mengenal hati Tuhan. Untuk dewasa dalam Tuhan, Tuhan izinkan kita harus terlatih dengan banyak persoalan-persoalan untuk kita bisa kuat, otot roh kita kuat. Nah, kalau saja bisa, semua orang pasti ingin terbebas dari masalah, bukan? Tapi selama masih hidup dalam dunia ini, siapa atau tidak siapapun yang menolak, nggak bisa menolak, ya. Siap atau tidak siap, kita tidak bisa menolak juga apa yang memang Tuhan izinkan kita hadapi. Suka atau tidak suka, kita pasti akan menghadapi masalah persoalan hidup. Mulai dari masalah yang kecil atau sepele, bahkan masalah-masalah yang cukup besar yang sangat krusial dalam hidup kita. Tuhan pasti izinkan semua orang melewati masalah. Pada dasarnya masalah itu mempunyai dua sisi, ya saudara. Bisa mendorong orang untuk mencari Tuhan lebih lagi, tetapi juga bisa saja membuat orang tinggalkan Tuhan. Tetapi dari ayat yang kita baca dalam Efesus tadi, ayat pasal yang keempat, dan ayat-ayat yang kita baca dari ayat yang ke-13 sampai dengan 16, sangat jelas Tuhan berkata bahwa umatnya harus mencapai kedewasaan penuh. Bukan dewasa setengah-setengah, saudara. Ya, ada banyak orang kalau nggak ada masalah, happy-happy, itu wajar. Tapi kalau ada masalah, bisa saja tadi yang kedua, dia tinggalkan Tuhan. Tapi sebenarnya di balik masalah, Tuhan mau semua orang berlari dan semakin dekat dengan Dia. Keputusan kita apa? Ada masalah, apakah kita semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan akhirnya mengenal isi hatinya? Atau kita akhirnya terjepit dan kita akhirnya menyia-nyiakan hidup kita. Kita akhirnya tertinggal jauh ke belakang. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Jika kita memahami bahwa dalam segala hal, ya, Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan, rupanya you not be alone. Saudara dan saya tidak sendirian di dalam dunia ini, saudara. Ya, di dalam dunia ini Tuhan tidak izinkan dan membiarkan kita sendiri. Tapi Tuhan berkata bahwa apapun yang engkau hadapi, Tuhan turut
bekerja. Tuhan turut bekerja. Berarti Tuhan selalu ada dan bersama dengan kita dalam situasi yang kita suka atau tidak suka. Tuhan itu turut bekerja. Ini yang saudara harus memahami, bahwa Dia ada dalam setiap sesi-sesi yang kita lewati, karena memang Dia tidak pernah tinggalkan kita, umatnya yang dikasihinya. Nah, bagaimana kita bisa mengerti sekarang persoalan ini, bahwa masalah yang kita hadapi ini mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, kita baca sebentar ayat ini. Roma 8 ayat yang ke-28. Haleluya. Thank you Jesus. Mari semua fokus dan mengerti bahwa Tuhan selalu ada dan turut bekerja dalam setiap sesimu, dan Dia mau engkau menangkap sesuatu untuk kedewasaan roh kita masing-masing. Haleluya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yes, kalau kita terpanggil dalam Efesus tadi, semua yang rapi tersusun sebagai tubuh Kristus, berarti kita terpanggil. Kalau kita mengerti kita adalah pengikut Kristus dan terpanggil untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Dia selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan karena kita terpanggil dan mengasihi Dia. Ini kata-kata yang luar biasa, ya. Makanya dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja datangkan kebaikan. Kita tidak bisa protes, mengeluh, atau apalagi kecewa dalam menghadapi setiap masalah. Tuhan seringkali menggunakan masalah-masalah itu supaya menegur kita untuk introspeksi diri, memperingatkan kita, seperti Mazmur. Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, kata pemazmur. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Bahwa memang kita mungkin punya hidup juga sudah jauh dari Tuhan, dan Tuhan izinkan semua orang melepaskan keegoisannya, kesombongannya, amarahnya, kebenciannya, dan hal-hal kedagingan lain-lainnya itu untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali melihat. Seperti Mazmur berkata, sebelum aku tertindas, sebelum aku mungkin menghadapi masalah, aku sudah menyimpan dari jalan-jalanmu. Tapi sekarang aku berpegang pada janjimu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar. Aku mau belajar segala firman-Mu, ketetapan. Ini luar biasa. Jadi memang dalam setiap masalah, orang-orang yang dewasa dalam Tuhan akan mengerti ini, dan dia akan tetap bersyukur. Seperti semua keadaan yang sedang kita alami, di mana-mana global ini, penyakit global ini, persoalan global ini, pandemik ini, sebenarnya Tuhan suruh kita stay home supaya kembali pulih hubungan keluarga. Seperti yang Tuhan ciptakan, Tuhan mau keluarga ini kembali kepada Tuhan. Nah, cara keluarga ini kembali kepada Tuhan, Tuhan izinkan masalah ini terjadi, pandemik ini terjadi, supaya suami lebih bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya, istri lebih bertanggung jawab untuk mengatur seisi rumah tangganya sebagai penolong dalam roh, dan anak-anak belajar taat menghormati orang tua dan bertanggung jawab dengan hidupnya masing-masing. Ini semua Tuhan lagi bilang. Kenapa? Karena dari awal, ya, keluarga pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam dan Hawa, dan mereka melahirkan ada Habel, ada Kain, saudara. Tetapi ini yang Tuhan bilang, bahwa keluarga pertama, waktu ada laki, ada perempuan, mereka begitu bahagia. Adam dan Hawa di Taman Eden begitu bahagia. Dan Tuhan bilang, keluarga sekarang yang aku mati kepada mereka, supaya mereka kembali ke dalam Taman Eden. Sesungguhnya keluarga Tuhan itu sebenarnya keluarga yang berbahagia, tidak tinggal dalam penderitaan, tidak tinggal dalam persoalan-persoalan yang menghampit mereka, yang menekan mereka. Tetapi persoalan itu mendewasakan mereka, karena rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Dan Dia mau semua keluarga kembali ke dalam rancangan damai sejahtera, sehingga semuanya berbahagia. Karena Tuhan ingin semua orang berbahagia. Tetapi persoalannya tadi, kita tahu nggak masalah ini membawa kita mengerti isi hati Tuhan? Ya, atau kita hanya duduk di rumah melamun, dan kita mulai mengeluh. Atau sebaliknya kita bilang, Tuhan terima kasih, sekarang aku melihat bahwa keluargaku adalah punyamu, dan aku mau bertanggung jawab untuk menghidupi mereka di dalam roh dan kebenaran.
Jadi masalah Tuhan membuat supaya apa? Ada otot-otot iman kita semakin dikuatkan. Seperti Ayub pasal yang ke-23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas murni. Jadi saudara lihat, otot-otot roh kita ini sedang diperkaya oleh Tuhan. Amin. Sedang dibuat menjadi orang-orang yang mencapai kedewasaan penuh. Dan disitulah kita akan mengerti isi hati Tuhan. Di Alkitab banyak mencatat tokoh-tokoh besar yang mereka melewati setiap ujian-ujian. Yusuf harus melewati proses hidup yang teramat menyakitkan, ya. Dan itu terjadi bukan dari orang lain, bukan dari situasi dan kondisi, tetapi dari keluarga sendiri. Bagaimana saudara-saudaranya ingin membunuh dia, menjual dia menjadi budak, membuang dia seperti memang yang tak ternilai, bahkan mencelakai dia. Wah, ini hal yang tidak mengenakan, saudara. Ya. Tetapi Ayub berkata, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Mari kita baca. Apa kata Ayub? Di balik ujian yang dia lewati, kata-kata ini perlu kita aminkan bagi rumah tangga kita dan hidup kita masing-masing, saudara. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Haleluya. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 kita baca ayat yang ke-20. Ini sangat jelas firman Tuhan ini. Haleluya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Haleluya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yes. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dengan maksud untuk memelihara satu bangsa yang besar ini. Lihat saudara, dengan maksud seorang Yusuf yang masih muda belia, dia menghadapi persoalan-persoalan yang sangat mengerikan. Dan ini bisa menimbulkan kepahitan sebenarnya, karena yang terjadi dalam dirinya adalah keluarganya yang menyakiti dia. Tetapi luar biasa ya, karakter, respon hatinya yang hebat. Dia nggak simpan kepahitan, tapi malah dia bilang, memang kau rekakan yang jahat kepadaku, tapi lihat Allah yang kukasihi merekakannya untuk kebaikanku, supaya aku bisa memelihara hidup satu bangsa yang besar ini. Dikala mereka sedang menghadapi kesusahan karena kelaparan besar, tidak ada makanan, hanya lumbung Yusuf yang bisa memberikan mereka makan. Ini luar biasa. Kadang-kadang kita nggak mengerti bahwa Tuhan izinkan terjadi ini maksudnya apa. Seperti di awal yang saya katakan, pandemi ini Tuhan izinkan supaya semua orang kembali ke rumah, homely, merasa rumah, ada kedamaian di sana, ada rasa tenang di sana, ada kebahagiaan di sana, ada pelajaran-pelajaran roh di sana, ada saling menghargai di sana. Itulah home, rumah, tempat kita membangun komunitas iman kita dalam roh untuk mengenal dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena rumah yang Tuhan maksud bukan cuma sekedar bangunan, house, bukan bangunan, tapi rumah adalah pribadi-pribadi yang dibuat oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk berfungsi dengan baik dan saling menghargai. Sebagaimana kita menghargai Tuhan, kita menghormati mereka dalam rumah kita. Ini cara Tuhan membuat saudara dan saya dewasa dalam menghadapi persoalan-persoalan kita. Sadrak, Mesak, Abednego harus melewati dapur perapian yang menyala-nyala sampai akhirnya mereka dapat melihat dan merasakan kuasa pembelaan Tuhan. Mereka harus menghadapi sesuatu, tetapi lihatlah iman mereka mempertahankan. Kalau Allah kami sanggup menolong kami, maka kami tidak akan sujud menyembah kepada ilah-ilah lain. Ini saudara, kalau engkau punya iman dan berkata, kalau Allah kami menolong kami dan setiap masalah persoalan, maka kami akan tetap sujud menyembah kepada Dia. Dan bukan kepada ilah-ilah lain. Bukan kepada kepercayaan manusia, saudara. Bukan kepada berita-berita hoax, tapi kepada berita firman Allah yang adalah ya dan amin. Karena firman Allah adalah kemenangan yang luar biasa. Kita baca sebentar Daniel 3 ayat 25 sampai dengan 27, saudara. Daniel pasal 3 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Haleluya. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Haleluya. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi,
keluarlah dan datanglah kemari. Haleluya. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, Haleluya. para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Haleluya. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Dahsyat, dahsyat. Tetapi lihat, Daniel diizinkan dibuang ke dalam gua, bukan gua yang tidak ada isinya, saudara. Bukan gua gelap. Tapi gua ada isinya. Ada apa? Singa yang kelaparan. Saudara bayangkan, bukan hal yang enak. Tapi kembali lagi Daniel tetap dan mau mempercayai Tuhan, bahwa dia ada di setiap tekanan yang dia rasakan, di setiap ketakutan yang dia rasakan. Dia ingin mempercayai jiwa rohnya kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan ada, dan itu terjadi. Amin. Saat saudara menghadapi ketakutan-ketakutan seperti ini, karena seperti ada dalam gua singa, saudara, singa yang kelaparan, dan pasti secara manusia kita akan diterkam karena itu singa kelaparan. Dan mungkin secara manusia kita bisa kena virus ini, betul, karena virus mengganaskan. Tetapi kembali lagi iman kita kepada ke Tuhan, seperti Daniel berkata, ya, aku percaya akan hidup kepada Engkau Tuhan. Engkau yang ada, aku yang melayani Engkau. Aku mau melihat pembelaan-Mu nyata. Dan yes, kuasa campur tangan Tuhan itu nyata buat Daniel. Ya, sementara Raja Nebukadnezar berkata, aku melihat ada 4 orang. Dan saat mereka diangkat ke keluar, tak sehelai rambutnya pun, tercium kebakaran pun tidak. Padahal mereka dibakar, mereka dibuang di dalam gua singa, tak ada satupun yang menyentuh mereka. Yes. Kenapa? Tangan ajaib Tuhan menyertai hamba-hambanya, orang-orang yang mengasihi Dia. Jangan bersungut-sungut saat masalah datang. Ubahlah persungutan dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu memberikan kekuatan. Dan ucapan syukur membuat kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Dari persungutan membuat engkau semakin lemah. Dan persungutan membuat engkau semakin jauh dari Tuhanmu. Bagaimana? Apa yang perlu kita lakukan, saudara? Salah satu pertanyaan klasik yang sering saya dengar adalah, apabila Tuhan itu kasih, masakan kita dibiarkan begini saja? Ini kata-kata orang. Yes, karena Dia kasih, Dia akan mendidik kita karena kasihnya, karena perhatiannya, karena kebaikannya. Kesulitan apapun Dia punya kasih ada di situ. Karena itulah seperti Daniel, tidak tersentuh oleh kebakaran api, oleh singa yang mengaum-ngaum itu. Kenapa? Karena kasih Bapa yang begitu sempurna. Jadi kalau kita mau menanyakan Tuhan, di manakah Engkau, di manakah kasih-Mu, kita berkata, siapa yang Kukasihi, Dia akan Kutegur, Dia akan Kuhajar, saudara. Jadi ada banyak cara Tuhan juga yang membuat kita supaya semakin mengenal isi hatinya dan kembali kepada Dia. Ya, satu prinsip yang dapat kita pegang adalah bahwa Tuhan memiliki rencana di balik setiap kesulitan yang kita alami. Kita harus mengaminkan itu. Dan kesulitan dapat terjadi karena kita melakukan mungkin sebuah kesalahan, itu juga bisa terjadi. Atau memang membuka celah, ada kesulitan terjadi, yes, ya. Namun kesulitan terjadi juga bisa karena kehendak Tuhan, dan ini yang Tuhan mau, kita mengenal Dia di balik kesulitan, ya. Tuhan tidak menjanjikan bahwa tidak akan mungkin turun hujan, tidak akan pernah turun hujan. Selalu ada hujan. Jadi apapun yang mungkin kita dengar Dia berjanji, yes, janjinya itu yang amin. Sementara kita harus mengerti dan mengatakan bahwa hatiku tetap teguh kepada Engkau dan tidak menyimpang. Kita baca Yohanes 16 ayat 33, saudara. Yohanes 16 ayat 33. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Yohanes 16:33. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Yes, ini kata-kata yang hebat. Ya, semua ini Kukatakan kepadamu supaya kami beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Apa? Dalam dunia kamu menderita penganiayaan mungkin, tapi kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Alkitab berkata, Yesus bilang begini, karena Aku telah mengalahkan dunia. Berarti dunia nggak bisa berkuasa atas hidupmu. Tapi persoalan yang kau hadapi Tuhan izinkan. Untuk apa, saudara?
Yang pertama, menarik kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi persoalan yang Tuhan izinkan kita hadapi bertujuan. Yang pertama, catat saudara, persoalan ini punya tujuan untuk menarik kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, Mazmur 34 ayat 19, mari kita baca ayat ini. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Haleluya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk Dia jiwanya. dekat. Dia dekat. Jadi Tuhan menarik kita semakin dekat dengan Dia saat kita merasa, oh Tuhan, hatiku seperti ini, oh Tuhan, tapi kita tetap dekat dengan Dia, dan Dia berkata, aku ada dengan engkau. Yang pertama, masalah Tuhan izinkan terjadi bertujuan untuk menarik kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita sedang merasa dalam lemah kelemahan, ya, sedang putus asa harapan kita, sepertinya sudah tak ada lagi satu kekuatan untuk menggapainya, ya, nggak ada daya, nggak ada kekuatan yang mendorong kita. Ingat, saat kita berdoa di tengah-tengah kita sudah nggak ada kekuatan lagi, Tuhan ada di situ dengan kita. Dia bersama dengan kita, ya. Kepadanya lah kita harus mempercayai seluruh hidup kita bahwa Dia ada dan Dia menolong kita. Seperti Tuhan melepaskan Yusuf di dalam penjara, seperti Tuhan melepaskan Yusuf dalam setiap tekanan intimidasi, dan Sadrak, Mesak, Abednego, kita juga percaya Tuhan melepaskan kita dalam kesulitan kita. Tujuan masalah adalah supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali, menarik kita kembali untuk dekat dengan Dia. Yang kedua, apa tujuan masalah yang Tuhan izinkan? Untuk membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Roma 15 ayat yang ketiga. Kita baca ayat ini, Roma 15 ayat yang ketiga. Yang kedua, masalah terjadi bertujuan supaya apa? Membentuk karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Tuhan mau mengambil sesuatu dalam diri kita. Di dalam Roma 15 ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Karakter kita dibentuk dalam Roma 15 ayat 3 sangat jelas menjelaskan hal itu. Ya, kita bermegah di dalam kesengsaraan. Kok dalam sengsara kita bermegah? Yes, karena kita tahu ada pembentukan karakter ilahi dalam roh kita. Kita menjadi sabar, menjadi orang yang penuh murah hati, mudah tersenyum, sukacita, dan sebagainya macam karakter-karakter roh dalam Galatia 25 ayat 20-23. Ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah-buah roh itu harus terjadi atas diri kita. Makanya Paulus berkata dalam Roma 15 ayat 3 tadi, bahwa malah kita bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Luar biasa. Dalam bahasa lain, kata ketekunan itu diterjemahkan sebagai ketahanan atas sebuah karakter. Karakter adalah sesuatu yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, apa yang membedakan kita? Kita semakin baik, semakin murah hati, itulah kita yang beda dengan orang lain. Makanya Paulus ingin berkata, dalam segala hal itu kamu akan dibuat sampai menghadapi dan mengalami yang namanya ketekunan. Karena karakter Kristus akan terbentuk di dalam dirimu. 1 Petrus pasal 2 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus yang dinyatakan nanti. Jadi Tuhan ingin membuktikan bahwa apapun yang kita lewati ini, semua karakter yang baik akan kita miliki. Nah gitu. Jadi kita harus bersyukur dan tidak boleh mengeluh dengan semua keadaan yang terjadi. Yang ketiga, apa maksud tujuan dari persoalan masalah yang kita hadapi? Adalah untuk melatih kita respon yang baik dalam menghadapi kesulitan. Ini yang kadang-kadang kita perlu belajar. Merespon yang baik adalah kita selalu ingat kepada Yesus. Orang kalau respon masalah dengan cara yang baik, berarti dia tahu penciptanya.
Dia tahu bahwa semua yang terjadi bukan menghancurkan, tapi menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada kemenangan yang terjadi. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Mari kita baca. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Haleluya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita akan mengalami Dia. Kita respon kesulitan dengan baik karena kita ada di dalam Dia. Ya, yang pertama cara merespon yang baik adalah apa? Selalu ingat bahwa semua rencana Tuhan itu pasti indah. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Yang kedua, respon kesulitan dengan baik adalah apa? Bersuka cita dan mengucap syukur. Jangan mengeluh. Yang ketiga, respon yang baik dalam kesulitan adalah apa? Tidak pernah menyerah, tapi percaya Tuhan berbuat baik kepada engkau dalam segala keadaan. Dan bagian yang keempat, tujuan dari masalah yang terizinkan kita hadapi adalah untuk menyadarkan kita bahwa kasih-Nya begitu penuh dan komplit dalam diri kita. Mari kita hadapi semua masalah dengan sukacita dan kita bersyukur, karena semua ini adalah proses pendewasaan. Karena Dia tahu jalan hidupku, sehingga Dia menguji aku akan muncul seperti emas murni. Biarlah setiap ujian yang kita hadapi masing-masing beda-beda proses dan ujian itu, tapi saya percaya kita tahu solusinya, kita tahu jawabannya, karena kita ada di hati Tuhan. Ambil hati Bapa dan berikan hidupmu kepada Dia, dan percaya semua yang engkau hadapi di dalam Yesus, engkau berkata, aku lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan berdoa untuk firman Allah. Angkat hatimu, kita menyembah Dia bersama-sama. Haleluya. Thank you Jesus. Kita berdoa di tempat masing-masing. Segala perkara ku taruh di kaki-Mu. Ku percaya Engkau memberikan aku kemenangan di balik segala sesuatu. Mari sambil engkau tundukkan hatimu, angkat hidupmu kepada Yesus dengan rendah hati. Kita naikkan pujian ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah penyelamatku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutup. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami percaya bahwa rancangan-Mu itu indah, dan kami percaya bahwa setiap yang kami hadapi Engkau sudah mengangkat, maka tidak ada yang bisa menurunkan. Jika Engkau sudah memilih kami, maka tidak ada yang bisa merendahkan kami. Mari semua fokus kepada Tuhan dan aminkan firman Allah bahwa setiap masalah yang terjadi, Engkau menganalisi hati Tuhan. Engkau tahu apa yang harus Engkau lakukan dalam setiap persoalan masalah hidup. Mari masing-masing berdoa di tempat masing-masing. Angkat hatimu kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, firman-Mu yang hidup bagi kami. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa.
Oh, hamba berdoa biar kekuatan Roh turun bagi kami. Apa yang kami lewati, apa yang kami hadapi, kami percaya bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Biar Roh-Mu menghidupkan kami. Haleluya. Bila Kau membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Masalah yang kami hadapi tidak akan merendahkan kami. Masalah yang kami hadapi tidak akan membuat kami jauh daripada Engkau. Tapi jika Engkau sedang beracara dengan masalah-masalah kami untuk mengangkat kami, maka kami percaya jika Engkau mengangkat kami, maka tidak dia bisa menurunkannya. Biarlah level roh kami semakin naik dalam Engkau. Hamba berdoa saat ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan. Dan di dalam Engkau kami percaya ada kemenangan yang luar biasa. Pulihkan kami oleh karena perkenanan-Mu, pulihkan kami oleh karena rancangan damai sejahtera-Mu, pulihkan kami karena kehendak-Mu dalam kami. Hamba berdoa di rumah tangga setiap yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini, rumah tangga kami dipulihkan, rumah tangga kami diberkati, rumah tangga kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, rumah tangga kami merasakan kebaikan Bapa. Mari datang lawat kami dan diberkatilah kami semua. Hamba berdoa firman Allah ini meneguhkan kami dalam perjalanan setiap hidup kami. Kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan yang sempurna nyata atas kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. God bless you all.